Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini kembali kita dipertemukan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tanpa terasa dari minggu ke minggu kita bisa menikmati firman Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Mari saya ajak sebelumnya kita akan berdoa dimanapun saudara berada. Mungkin sedang dalam kelemahan fisik atau tidak sehat, atau mungkin juga sedang berada jauh ya. Tetapi pada kesempatan ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dan menikmatinya sebagai berkat, sebagai makanan rohani buat hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaanmu, sehingga pada hari ini kami bersama-sama bisa kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya Tuhan, ampunilah kami kalau kami mungkin ada kekurangan, kelemahan dalam kehidupan kami. Kami mohon pengampunan daripada-Mu. Tuhan, tolong sementara kami baca firman Tuhan, kami bisa konsentrasi dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan firman Tuhan, dan kami menikmatinya, dan pada akhirnya kami mengerti firman Tuhan dan kami bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Saudara-saudara sekalian, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, angin ribut diredakan. Membaca nasnya yaitu di dalam Markus 4 ayat 39. Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh. Ini adalah bagian ayat dari satu kisah tentang bagaimana Yesus menenangkan angin dan danau. Kita akan baca kisah selengkapnya. Mulai dari Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, maksudnya kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Jadi habis selesai mengajar, Yesus mengajak murid-muridnya ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi Yesus ngajak murid-muridnya dan kemudian Yesus dibawa di dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Kemudian mereka mulai menyeberang. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Jadi kita lihat di sini ketika Yesus pergi bersama dengan murid-muridnya di tengah danau itu, dikatakan mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Selanjutnya, ia pun bangun, maksudnya Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, maksudnya kepada murid-murid yang sama-sama dengan dia, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saya ulangi saudara, ini pertanyaan Yesus kepada murid-murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, maksudnya murid-murid menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Jadi saudara, kita lihat di sini murid-murid itu mereka baru lihat ya peristiwa ini. Ada orang bisa menjadikan angin dan danau itu taat kepadanya.
mereka tuh jadi takut. Nah, tapi sekarang takutnya bukan takut sama ombak ya, sekarang takut sama orang itu, saudara. Maksudnya takut sama Yesus. Ini siapa ini orang kok bisa ya angin dan danau itu nurut sama dia ya. Nah, saudara-saudara, itu kisah dari lengkapnya dari bagaimana Yesus menghentikan taufan atau angin ribut di danau ini. Nah, sekarang kita masuk kepada tahap berikutnya, saudara, sebagai bagian renungan kita pagi hari ini. Yang pertama, ada beberapa pertanyaan yang apa saja yang kita ketahui dari kisah tadi. Ya, maksudnya kisah yang barusan kita baca. Kalau saudara agak lupa, saudara boleh baca dulu ulang sebelum meneruskan ini ya. Ini kan bisa dihentikan dulu di HP saudara atau di komputer saudara, bisa dihentikan dulu, kemudian baca dulu ayatnya lagi diulang. Ya. Setelah baca, mari kita akan meneruskan menjawab pertanyaan itu. Apa saja yang kita ketahui dari kisah tadi? Yang pertama yang kita tahu bahwa pergi bersama Yesus bisa saja tiba-tiba mengalami amukan taufan. Ya. Kan yang mengajak siapa? Yesus. Yuk kita ke seberang. Kemudian murid-muridnya, kan yang nelayan itu tentu kebanyakan murid-muridnya. Jadi yang punya perahu itu kemungkinan mereka gitu ya. Karena Yesus itu kan anak tukang kayu, bukan nelayan. Akhirnya Yesus jadi ikut bersama dengan mereka, di antara sekian banyak perahu itu salah satunya Yesus ikut. Nah, ketika mereka dalam perjalanan menuju seberang itu, tiba-tiba dikatakan mengalami amukan taufan dan air mulai masuk ke dalam perahu. Saudara-saudara, sekali lagi ini penting buat kita. Pergi bersama Yesus, berjalan bersama Yesus, bisa saja mengalami amukan taufan. Sebagian orang berpikir bahwa kalau berjalan dengan Yesus pasti aman, gak akan ada masalah, semua lancar, semua enak, semua tenang. Kita melihat kisah ini tidak seperti itu. Ya. Pergi bersama Yesus bisa saja tiba-tiba mengalami amukan taufan. Itu yang pertama kita ketahui. Apalagi yang kita ketahui? Pernyataan atau pertanyaan seseorang terhadap Yesus, kepada Yesus, menunjukkan sejauh mana ia mengenal Yesus. Siapa Yesus itu bagi dia? Pada waktu itu kan ketika taufan ini terjadi, kata firman Tuhan, Yesus sedang tertidur. Wah, saudara ya, luar biasa. Ketenangan Yesus ini ya. Sementara murid-muridnya panik, Yesus dikatakan tidur. Tidak dikatakan Yesus pura-pura tidur, tidak, saudara. Yesus tidur. Dan kemudian dibangunkan oleh murid-muridnya itu dengan satu pernyataan dikatakan, "Guru, engkau tidak peduli kita binasa." Jadi maksudnya kita binasa itu ya antara gurunya itu yang adalah Yesus dan mereka. Ya. Mereka sebetulnya nelayan ya. Udah agak hafal pasti mengenai masalah terjangan ombak. Tapi mungkin ini takarannya itu begitu luar biasa sampai mereka tuh menjadi takut dan panik. Ya. Sampai-sampai mengatakan, "Kau tidak peduli kami binasa." Atau kita binasa. Jadi saudara, pada waktu itu apakah murid-murid tahu bahwa Yesus itu mampu memerintahkan atau menjadikan danau dan angin itu taat? Tidak tahu. Ya, mereka belum pernah lihat. Bedanya dengan kita sudah punya kisah ini tertulis di Alkitab kita tahu bahwa Yesus itu bisa. Tapi pada waktu itu murid-murid itu nggak punya perjanjian baru seperti kita. Ya, dia tidak tahu akhirnya ini bakal bagaimana, apa mereka itu akan kecebur semua ke dalam danau itu atau meninggal semua secara mengenaskan. Mereka tidak tahu. Mereka melihat bahaya itu dan mereka pikir mereka akan mati semua. Ya. Jadi sekali lagi pernyataan atau pertanyaan seseorang kepada Yesus menunjukkan sejauh mana ia mengenal Yesus. Kalau dia kenal Yesus, dia akan percaya. Seharusnya kalau mereka kenal Yesus, mereka tidak akan panik ya.
Mereka akan berkata kepada teman-temannya, Yesus saja tidur, ya kita juga santai-santai aja. Kan ada Yesus, ya seperti itu. Tapi mereka nggak tahu, ya. Nah, siapa Yesus bagi orang itu, bagi murid-murid itu, ya mungkin hanya bagi seorang guru yang mengajar, yang memberitakan tentang kerajaan Allah. Tapi menghentikan angin dan di danau itu nggak bisa. Makanya mereka mengatakan, guru, engkau tidak peduli kita binasa. Yang ketiga, apa yang diketahui dari kisah tadi? Nah, ini yang sangat kita perlu tahu. Angin dan danau taat kepada Yesus. Angin dan danau taat kepada Yesus. Murid-muridnya kan setelah akhir itu dia bertanya, siapa gerangan orang ini? Sampai angin dan danau itu taat kepadanya. Mereka heran, ya. Kita sepatutnya tidak heran. Kenapa? Karena kita sudah baca dari kisah ini. Walaupun kita tidak mengalami, tidak semua yang di dalam Alkitab itu harus kita alami, tetapi yang paling penting apa yang dikatakan di Alkitab itu harus kita yakini, ya. Kemudian yang keempat, saudara, apa saja yang kita ketahui dari kisah tadi, yaitu jika orang tidak percaya maka ia akan takut. Yesus kan ngomong kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya. Nah, saudara-saudara, jadi tidak percaya itu menyebabkan orang jadi takut. Kalau orang percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, maka dia tidak akan takut. Mungkin ada kegentaran, ya, tetapi segera dia tahu kalau dia bersama dengan Yesus, dia kembali akan tenang. Yesus sendiri berkata, percayalah kepadaku, ya, engkau akan selamat. Itu kata firman Tuhan. Jadi saudara, kita lihat di sini apa saja yang kita ketahui dari kisah tadi sudah kita baca, ya. Nah, selanjutnya saudara, pertanyaan untuk kita direnungkan di saat sekarang. Sekarang kita bukan sedang berlayar bersama dengan Yesus, tapi kita sedang menjalani kehidupan ini bersama dengan Yesus. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan untuk direnungkan di pagi hari ini. Yang pertama, apakah saat ini saudara saat ini sedang berjalan dengan Yesus dan taat kepadanya? Ya, seperti murid-murid kan diajak itu juga tadi bersama dengan Yesus, dan kemudian mereka mengalami taufan, ya. Sekali lagi, berjalan bersama dengan Yesus bukan berarti semua tenang, semua aman, semua enak, semua nyaman. Enggak, belum tentu saudara. Tetapi itu adalah bagian dari hidup kita, perjalanan iman kita, supaya kita semakin bertumbuh, supaya kita makin yakin bahwa Yesus itu mampu melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Saudara, ada catatan, ya. Tidak taat atau berdosa pasti mengalami masalah atau krisis atau kesulitan. Diulangi sama saya. Tidak taat atau berdosa pasti mengalami masalah, krisis atau kesulitan. Tapi bukan berarti orang yang berjalan bersama dengan Yesus dan taat kepadanya kemudian tidak ada kesulitan. Cuman kesulitannya itu beda, saudara. Kalau kesulitan yang pertama itu akibat dari ketaatan, ya. Kita tahu Yesus Kristus sendiri mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita karena taat kepada Bapaknya, di mana Bapa di surga ingin menyelamatkan kita semua. Dia sebetulnya gak mau dia berdoa di Taman Getsemani supaya dia dilalukan dari cawan itu, tetapi dia berkata, bukan kehendakku tetapi kehendak Bapa. Dan akhirnya Bapaknya memang menghendaki, karena kematian Yesus itu kematian untuk dosa-dosa kita, dan kemudian dia dikuburkan dan pada hari ketiga bangkit, dan setelah 40 hari dia naik ke sorga, dan sekarang dia ada di sebelah kanan Allah. Jadi kita tidak taat akan ada masalah, kita taat juga mungkin ada masalah, cuman berbeda. Kalau yang satu solusinya itu halus, kalau masalah datang karena dosa harus bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Tetapi kalau kita sedang taat, kita berjalan dengan Tuhan Yesus dan kemudian kita mengalami kesulitan,
saudara-saudara, percayalah Tuhan beserta kita dan tetap akan menolong kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah saudara sedang mengalami krisis? Sepertinya hidup sedang diamuk taufan. Ya, sekali lagi kita bukan nelayan, ya, kita juga bukan sedang ada di atas danau, tapi mungkin saja ada namanya diamuk oleh taufan kehidupan. Bentuknya macam-macam, saudara. Bisa krisis hubungan di dalam keluarga, bisa krisis keuangan, krisis usaha, ya, krisis pelayanan, krisis iman, krisis-krisis yang lainnya yang banyak. Ya. Nah, tapi saya ingin mengatakan selama saudara berjalan bersama dengan Yesus dan dalam keadaan taat, saudara aman jika bersama dengan Yesus. Sekali lagi, saudara aman jika bersama dengan Yesus. Dia mengasihi dan pasti akan menolong kita. Pasti akan menolong saudara. Saudara jangan menentukan waktunya. Tentu gelombang ini kalau kita perhatikan atau amukan taufan itu pada waktu itu tidak terlalu lama, tetapi sangat mengerikan. Tetapi barangkali kita ada krisis yang cukup panjang. Mungkin sudah berbulan-bulan, bahkan sudah bertahun-tahun. Tapi yakinlah, sementara saudara sedang mengalami krisis itu, ketika saudara bersama dengan Yesus, saudara merupakan orang yang taat. Jangan kecil hati, Dia pasti akan menolong kita. Seperti yang dialami oleh murid-murid yang tadi kita sudah baca. Yang ketiga, apakah saudara sedang takut, atau sedang khawatir, atau sedang galau, kalau bahasa anak sekarang, atau sedang gelisah, atau sedang stres? Apa yang saudara yakini tentang Yesus? Nah, itu menentukan. Ya. Murid-murid kan pada waktu itu mereka tidak yakin Yesus bisa menjadikan angin dan danau itu taat kepadanya. Saudara dan saya punya Alkitab. Nah, tinggal ada satu pertanyaan. Apakah saudara suka baca Alkitab? Tidak. Kalau saudara tidak baca Alkitab, saudara merasa sudah tahu, maka ketika dalam keadaan-keadaan krisis itu, saudara akan menjadi takut, khawatir, dan segala macam karena saudara tidak punya sumber yang teguh. Kita banyak teman bersaksi hal-hal yang indah dan baik, tetapi dasar kita bukan itu, saudara. Dasar kita adalah Alkitab yang kita punya. Alkitab itu harus menjadi sumber keyakinan, bukan yang lain. Sekali lagi, Alkitab harus menjadi sumber keyakinan kita, bukan yang lain. Kesaksian-kesaksian itu memperkuat, tetapi itu bukan sumber utama kita. Alkitab adalah sumber kita untuk meyakini siapa Yesus dalam kehidupan kita. Kalau kita baca Alkitab, Yesus menyembuhkan yang sakit, Yesus bisa berjalan di atas air, Yesus bisa mencelupkan mata orang buta, Yesus bisa mengampuni orang yang berdosa, Yesus bisa membangkitkan orang yang lumpuh, Yesus bisa membangkitkan orang yang mati. Banyak, segala hal Yesus bisa lakukan karena bagi Dia tidak ada yang mustahil, saudara. Kalau sumber saudara lihat di dalam Alkitab, Yesus adalah segala-galanya bagi kita dan tidak ada keterbatasan pada Dia. Adalah Allah yang Maha Kuasa, sumber keyakinan kita yang teguh. Tahukah saudara, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Dia sanggup menyelamatkan saudara dari maut, bukan hanya dari krisis kehidupan. Saudara, krisis kehidupan mungkin sebagian orang bisa menyelesaikan karena ada teman yang menolong. Mungkin sebagian karena orang ini cukup tekun, sabar sehingga bisa menyelesaikan. Tetapi saudara, orang yang bisa menyelamatkan, pribadi yang bisa menyelamatkan hidup saudara dari maut, itu hanya Yesus. Dan Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percayalah saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami semua. Bagi kami yang mungkin pagi ini baru mendengarkan firman Tuhan, biarlah ini merupakan satu tantangan buat kami untuk percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuhnya. Dan
biarlah dengan kemurahan-Mu Tuhan, dengan kasih karunia-Mu, apabila ada pagi ini yang baru pertama kali mendengar firman Tuhan, Tuhan karuniakan iman sehingga mereka boleh percaya kepada-Mu. Bagi kami yang sedang dalam krisis, kembali lagi biarlah kami meyakini, kami mengikuti Tuhan Yesus yang sangat mampu melakukan segala perkara. Dan kami aman di dalam tangan Tuhan. Ketika bersama dengan Yesus, ketika taat kepada Yesus, kalaupun ada tofan, kalaupun ada badai dalam kehidupan, maka Tuhan Yesus akan menolong dan akan membuat danau itu dan perjalanan hidup kita begitu tenang, begitu nyaman karena bersama dengan Tuhan Yesus. Sekalipun kita harus melewati badai itu. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Tuhan Yesus mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Biarlah keluarga saudara semakin hari semakin kuat, semakin dewasa di dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat Tuhan untuk setiap keluarga. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.